Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sangat kaya raya, cerdas. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu padanya, sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana, dan cerdas. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yaitu dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat bepergian mengendarai angin. Ia juga dapat memerintah jin dan burung-burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggotanya yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Kirsan, raja semut yang berasal dari Bani Sisiban, berkata pada semut-semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengarkan perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari raja-raja semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Cerita ini diambil dari kitab Kasus An-Nabiyah karya Ibnu Katsir. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman adalah sesosok nabi yang cerdas dan kaya raya. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang ia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ia bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat karena kebijaksanaannya itu. Para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman.